Selamat hari Minggu adik-adik. Halo adik-adik dan semua keluarga di rumah, gimana nih kabarnya? Kakak berharap kabar adik-adik dan seluruh keluarga baik-baik ya. Karena kakak-kakak di sini kabarnya juga baik-baik. Nah, betul banget Kak. Hari ini kabar kita baik semua nih adik-adik. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, hanya karena kasih-Nya, kita masih bisa beribadah dan beraktivitas dengan baik. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, gimana kalau kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Di gitaris ada Kak Yakobus, dan di kahonis ada Kak Daniel. Di liturgos ada Kak Rachel dan Kak Olen. Nah, adik-adik kakak ajak untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau mengangkat pujian sebelum masuk ke dalam ibadah nih. Nah, biar kita jadi lebih semangat dan gak ngantuk lagi, yuk berdiri yuk. Nah, mari kita angkat pujian yang berjudul Sungguh Senangnya Naik Kereta. Diulang 2 kali ya. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa mau ikut pergi ke surga? Wah, Kak Rachel kayaknya masih kurang semangat nih Kak. Iya nih Kak. Gimana kalau kita nyanyi satu lagu pembuka? Nah, boleh banget tuh Kak. Tetap berdiri, mari kita angkat pujian Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 5 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah mau masuk ke dalam ibadah nih. Nah, kita mau bersaat teduh. Nah, dalam posisi tetap berdiri ya adik-adik, tutup mata, lipatkan tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita bersaat teduh. Amin. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, karena kita sudah bersaat teduh, adik-adik diharapkan untuk tetap berdiri dengan tenang ya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, seperti burung pipit, kita juga sangat kecil di dunia ini. Burung pipit yang kecil aja sangat disayang Tuhan, apalagi kita. Di dalam hidup kita terdapat berlimpah kasih Tuhan, sehingga kita harus mampu mengasihi orang lain. Seperti ungkapan tadi, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 17, Burung Pipit yang Kecil. Bunga mekung
Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa ya. Tetap dalam posisi berdiri, lipatkan tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah IHMPA secara online hari ini. Kiranya Engkau memberkati kakak Layan yang akan membawakan firman dan adik-adik yang mendengarkan. Kiranya ya Tuhan, ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian. Ayo dibuka Alkitabnya ya. Kita mau baca Mazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Kalau ulang lagi ya, Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 yang berbunyi demikian. Mazmur 103 ayatnya yang ke-1 hingga 5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Adik-adik, kita tidak boleh lupa betapa baiknya Tuhan kepada kita. Hanya karena kasih-Nya, kita diampuni, disembuhkan, serta ditolong oleh Tuhan. Sehingga kita juga harus mau untuk menolong orang lain yang kesusahan serta memaafkan yang bersalah kepada kita. Untuk meresponi Mazmur yang sudah kita baca tadi, mari kita angkat pujian dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, bisa mempersiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman yang akan disampaikan pada hari ini ya. Nah, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita dengarkan firman pada hari ini. Selamat pagi adik-adik, apa kabar nih semuanya? Kak Asnat harap semua dalam keadaan yang baik ya. Wah, Kak Asnat senang banget karena adik-adik masih setia ikut IHMPA online sampai saat ini. Nah, gimana? Sekarang udah siap buat dengerin firman Tuhan? Oke, nah semuanya boleh duduk yang rapi, kita sikap doa yang baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah boleh bangun di pagi hari ini dan saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami boleh duduk dengan baik, kami boleh mendengarkan dengan baik sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat Kak Asnat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah, hari ini Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ada di Perjanjian Baru ya. Ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang akan dibacakan oleh teman kita. Demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 yang berbunyi demikian.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggaplah pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yehuda yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa yang mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yehuda dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdatangkan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yehuda maupun penganut agama Yehuda, Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Adik-adik, hari ini Kak Asnat akan bercerita buat adik-adik tentang Pentakosta. Nah, apa ya Pentakosta? Ada yang tahu? Iya, Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Jadi 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji nih bahwa Dia akan memberikan pengganti bagi murid-muridnya, juga bagi semua orang yang percaya. Nah, tapi adik-adik, penggantinya itu nggak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Nah, adik-adik tahu, kalau Tuhan Yesus udah janji, apa Dia ingkari? Enggak kan? Dia pasti tepatin janjinya, nggak akan dibatalin janjinya. Nah, siapa ya yang menggantikan Tuhan? Iya, namanya Roh Kudus. Nah, minggu lalu, tepatnya di hari ke-40, setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, itu dirayakan sebagai hari kenaikan Tuhan ke surga. Nah, hari ini tepatnya udah ditambah 10 hari dari 40. 40 tambah 10 berarti 50. Kita merayakan hari Pentakosta. Yang seperti tadi, apa Pentakosta? Hari pencurahan Roh Kudus. Nah, dulu di dalam Alkitab diceritain nih, kalau di hari ke-50 ini semuanya yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dalam satu rumah. Seperti di gambar ini nih adik-adik. Nah, saat mereka sedang berkumpul, tiba-tiba ada bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras dari langit. Gitu, fiu, gitu. Nah, lalu angin keras itu masuk dan memenuhi rumah yang ada murid-murid Tuhan itu adik-adik. Nah, seperti gambar di sini. Nah, selain angin tadi, lalu muncul juga, apa nih? Lihat gambarnya. Ada lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka adik-adik. Ih, serem ya. Nah, tapi walau ada lidah-lidah api di atas kepala mereka nggak kebakar adik-adik. Dan mereka nggak ada bau-bau angusnya. Nah, tahu nggak kenapa bisa seperti itu? Dan tahu nggak kenapa lidah api itu ada di atas kepala mereka? Nah, lidah api itu adalah
tanda Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus bagi murid-muridnya saat itu. Dan bagi kita semua juga yang saat ini percaya sama Tuhan. Nah, karena bunyi angin yang keras itu tadi tuh, banyak orang deh yang berkumpul di sekitar rumah itu nih. Terus mereka melihat kalau murid-muridnya yang berasal dari berbagai daerah itu, yang tadi udah kita baca di ayat 9 sampai 11. Nah, mereka berbicara dalam bahasa asal mereka. Nah, kalau di Indonesia misalkan yang lagi berkumpul dalam satu rumah ada orang Jawa, terus ada orang Batak, orang Manado, orang Ambon, pakai bahasa mereka masing-masing, daerah mereka masing-masing. Tapi mereka saling mengerti adik-adik apa yang mereka sampaikan. Mereka menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dengan bahasa yang berbeda-beda. Nah, tapi herannya tadi mereka bisa mengerti satu sama lain, mereka bisa memahami. Kira-kira kenapa ya kok mereka bisa saling mengerti padahal bahasanya kan berbeda-beda? Iya benar, karena Roh Kudus tadi. Karena Roh Tuhan itu sudah ada di hati mereka yang membuat mereka jadi pintar, mereka jadi berani mengungkapkan dan menyatakan kebenaran. Nah, sekarang Roh Kudus itu juga ada di Kak Asnat, juga adik-adik semua. Juga pada semua orang Kristen yang percaya sama Tuhan. Yang suka ke gereja untuk ibadah, yang suka baca Alkitab, dan yang suka berdoa. Nah, makanya kalau adik-adik nurut sama mama papa dan mau melakukan hal-hal yang baik, itu semua karena Tuhan sudah kasih adik-adik Roh Kudus. Pokoknya siapa yang percaya sama Tuhan Yesus berarti ada Roh Kudus. Terus kalau sudah ada Roh Kudus, adik-adik punya Roh Kudus, berarti adik-adik harus berani melakukan dan menyatakan kebaikan. Contohnya gimana, Kak? Nah, yang pertama, kayak gini nih. Kayaknya semuanya duduknya yang manis nih, rapi-rapi. Nah, walaupun lewat ibadah online, nonton lewat YouTube, tapi adik-adik bisa duduk dengan baik saat ibadah, itu merupakan karena kemampuan dari Roh Kudus. Adik-adik punya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup adik-adik. Terus yang kedua, adik-adik berani nih ingetin temennya kalau lagi lihat temennya ngambil barang orang lain. Nah, itu kan hal yang tidak baik, itu mencuri. Nah, adik-adik berani untuk mengingatkan untuk tidak mengambil, berarti adik-adik bagus dan adik-adik percaya Roh Kudus ada dalam diri adik-adik. Terus yang ketiga, ingatin temennya kalau ada yang lagi berantem. Kalau adik-adik lihat temennya lagi berantem, terus ditegur, ih jangan berantem, itu kan gak bagus. Nah, itu juga Roh Kudus sedang bekerja dalam hati adik-adik. Terus yang terakhir nih, kalau adik-adik lagi kesel sama kakaknya atau sama adiknya, ketika adik-adik lagi main, terus diganggu nih, rasanya pengen banget mukul, terus pengen cubit atau pengen ngejambak. Nah, tapi dalam hati adik-adik, enggak deh, kan itu hal yang gak baik. Nah, akhirnya adik-adik gak jadi melakukan. Nah, itu juga karena perbuatan Roh Kudus yang ada di dalam hati adik-adik. Nah, jadi selamat buat adik-adik semua, karena adik-adik sudah punya Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang ada di dalam hati adik-adik juga Kak Asnat, dan yang akan memampukan adik-adik untuk melakukan hal-hal yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan aku, Kak Brigit. Sekarang kita mau buat aktivitas untuk kelas TK. Nah, sebelum itu coba Kak Brigit mau tanya dulu nih ke adik-adik, tadi kita belajar apa sih sama Kak Asnat? Ya betul, kita belajar tentang Hari Pentakosta. Apa sih itu Hari Pentakosta? Hari Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api di atas kepala murid-murid Tuhan Yesus. Nah, untuk itu sekarang Kak Brigit mau ajak adik-adik untuk buat mahkota api. Nah, sebelum itu yuk kita persiapin alat-alat dan bahan-bahannya. Kira-kira apa aja ya adik-adik? Pertama-tama adik-adik harus siapkan gunting. Adik-adik boleh minta tolong mama papa, oma opa, kakak atau tante om, oke? Selanjutnya adik-adik harus siapkan double tip. Kalau nggak ada double tip, adik-adik boleh loh pakai lem atau solatip. Selanjutnya adik-adik siapkan karton, atau kalau misalnya di rumah adik-adik tidak ada karton, adik-adik boleh kok pakai kertas HVS.
Warnanya bebas, terserah adik-adik. Boleh warna pink, boleh warna merah, atau warna kuning, oke? Selanjutnya adik-adik harus siapkan krayon. Boleh juga kalau misalnya adik-adik, aku mau pakai spidol aja atau aku mau pakai pensil warna aja boleh kok adik-adik. Nah, setelah alat dan bahannya disiapkan, pertama-tama langkah pertama yang harus adik-adik lakukan adalah potong karton hingga menyerupai seperti ini, panjang ya, seperti persegi panjang, untuk nanti adik-adik lingkarkan ke kepala adik-adik. Adik-adik ukur sesuai dengan ukuran kepala adik-adik, oke? Nah, setelah itu boleh loh adik-adik gambar bunga misalnya, atau adik-adik gambar ada awannya, ada mataharinya, ada burungnya, boleh. Nah, setelah itu adik-adik tempel hingga menyerupai lingkaran seperti mahkota. Kak Brigit tempel ya, punya Kak Brigit. Sebelumnya Kak Brigit udah tempel double tipnya nih di sini. Nah, seperti ini. Habis itu setelah adik-adik buat apinya, lambang apinya. Boleh bentuknya seperti apa saja kreasi adik-adik. Kalau Kak Brigit buatnya seperti ini. Setelah itu adik-adik tempel deh di tengahnya. Kak Brigit tempel ya, punya Kak Brigit. Nah, jadi deh punya Kak Brigit. Bagus nggak adik-adik? Nah, Kak Brigit tunggu punya adik-adik ya. Setelah itu adik-adik kirim ke grup PA Shalom Depok. Nanti Kak Brigit lihat, pasti bagus-bagus. Sampai ketemu adik-adik. Dadah! Gimana adik-adik firmannya? Bisa dimengerti kan? Kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan menerapkannya di dalam kehidupan adik-adik. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya ya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa ya adik-adik. Persembahannya bisa dikirimkan ke kantor gereja pada hari Selasa sampai Sabtu mulai pukul 10 pagi hingga 3 sore. Atau bisa men-scan barcode yang ada di sini adik-adik. Kak Rachel dan adik-adik, sekarang kita mendengarkan warta PA ya. Yang pertama, kami Kakak Layan Pekat PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga kakak-kakak layan yang berulang tahun pada tanggal 17 sampai dengan 23 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia adik-adik dan juga kakak-kakak sekalian. Nah, yang kedua, adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah di kolom komentar di bawah ini ya. Contohnya, Rachel kelas 6 sudah beribadah. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa menulis, bisa meminta bantuan mama, papa, atau orang lain yang mendampingi adik-adik selama beribadah. Adik-adik atau papa dan mama yang sedang mendampingi adik-adik selama ibadah ini, apabila ada kritik dan saran yang ingin disampaikan terkait ibadah IHMPW online ini, dengan sangat terbuka bisa disampaikan ke kakak-kakak layan Pekat PA Shalom Depok melalui WhatsApp dan mengisi link ini. Nah, adik-adik dan juga Kak Olen, jangan lupa nih, minggu depan kita tetap beribadah bersama-sama di ibadah hari Minggu Pelayanan Anak GPIB Shalom Depok. Jam berapa? Tetap jam 7 pagi di channel GPIB Shalom Depok, oke? Kak Daniel, Kak Yakobus, Kak Rachel, dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita telah tiba di penghujung ibadah hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi dapat menjadi berkat untuk kita semua ya. Nah, Kak Olen dan juga adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak undang adik-adik untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu penutup yang terambil dari Kidung Ceria 233, Yesus Menginginkan Daku, bait 1-2. Bersinar
adik-adik tadi udah dengerin juga firman Tuhan, udah disampaikan juga aktivitasnya, jangan lupa dikerjain ya. Terus dikirim ke grup WhatsApp Pelkat PA. Kita udah ibadah, kita dengerin firman Tuhan, kita udah berikan persembahan, sekarang kita tutup ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah beribadah dengan baik, kami sudah bernyanyi dan memuji Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengarkan Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kehidupan kami dan keluarga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, semangat melakukan kebaikan dengan tuntunan Roh Kudus. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus berkati.